saya itu bisa dibilang orang yang paling benci sama yang namanya agama Islam kan. Dan saya pikir juga saat itu, saya aktif gereja, hampir seminggu bisa 3 kali 4 kali ke gereja, ada aja urusannya gitu kan. Kenapa enggak coba aja sama temen-temen game online. Saya kira ini Islamnya bukan yang Islam banget. Iya. Target gitu kan. Target apa nih? Jadiin Katolik. Oh iya. Tapi salah target. Oh, salah target? Salah target. Mungkin memang dia bukan ustadz ya, Okay. gitu. Tapi mungkin dia orang yang sedikit-sedikit mengetahui tentang kristolog gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Bu Melisa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih berkenan untuk datang ke studionya Rukun. Alhamdulillah juga. Senang juga sih udah diundang ke sini. Alhamdulillah kita ketemu itu akhirnya lewat jaringannya Kodondi ya. Iya betul. Jadi kita lagi ngonten, kebetulan lagi ngubungin sama Bu Melisa Kodondinya. Mau nggak sama Bu Melisa nih ngonten gitu? Beliau mualaf luar biasa nih ceritanya. Gaskoh katanya. Bismillah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah jadinya ya. Masya Allah. Ketemu kita. Jadi Bu Melisa, buat sahabat Rukun juga info, Bu Melisa tuh waktu itu mualaf di tahun berapa, Bu? Aku mualaf 2016. 2016. Nah, 2016 mungkin kan perjalanan spiritualnya kan tidak langsung 2016 langsung mualaf kan. Enggak, perjalanannya panjang sih. Dari 2011, 2012 lah. Berarti 4 tahunan ya, 4-5 tahunan ya. 4-5 tahun. Itu gimana? Boleh diceritakan nggak waktu itu backgroundnya seperti apa hingga akhirnya mencoba mengenal Islam? Sebenarnya cerita aku mungkin lebih lain dari yang lain, Mas. Saya itu perjalanan Islam itu awalnya kenal Islam itu dari kecil lah ya. Yang terbenak di kepala saya tentang Islam itu adalah kejadian 98. Oh gitu, justru. Itu. Jadi sebagai seorang Tionghoa yang tinggal di Indonesia dan mengalami kejadian 98, walaupun saat itu saya masih TKB kalau nggak salah, sekitar 5 tahunan lah. Saya masih inget banget naik ke genteng gitu untuk menghindari kejadian dan kerusuhan saat itu ya Mas ya. Saya itu bisa dibilang orang yang paling benci sama yang namanya agama Islam karena saat itu yang dibawa-bawa ya Islam gitu. Yang ibaratnya kerusuhan itu segala macam membawa-bawa Islam tuh apa yang dimengerti sama Bu Melisa? Yang melakukan itu orang Islam. Oh, oke. Di luar mau mereka Islam KTP atau apa, pokoknya yang melakukan itu karena mayoritas di sini orang Muslim, ada yang melakukannya orang Islam gitu. Dan saya itu bisa dibilang kalau misalkan di TV ada azan, itu saya skip. Langsung di skip. Pasti saya skip channelnya. Dan kalau lagi maghrib saya matiin. Gitu. Jadi memang dari kecil itu sudah kebangun rasa tidak sukanya ya terhadap trauma masa lalu ya. Ada sedikit gitu, tapi ya paling batasan itu aja. Tapi saya masih suka berteman dengan orang Muslim. Ada beberapa teman saya yang Muslim juga ada. Nggak anti sama sekali, enggak. Gitu. Tapi memang sudah ada trauma di situ. Sudah ada trauma tentang agamanya ya, bukan orang-orangnya gitu. Sama orang yang pribumi atau apa, saya masih berteman. Dan saat itu sekitar umur 16 atau 17 tahun lah. Selulusnya SMA kalau nggak salah. Itu saya masih aktif gereja. Saya Katolik dulu. Dan saya itu yang ngatur-ngatur misa Inggris di gereja saya saat itu. Dan untuk free time saya tuh hobi main game online. Game online? Hobi, saya gamers. Oke. Gitu, saya itu gamers. Jadi memang dari kecil, dari pokoknya dari SD lah. SD itu udah kenal PS. Oh, gitu berarti kan. Dulu suka main PS ya? Suka. Dan itu yang kenalnya memang papa sih gitu kan. Jadi udah main PS, main Xbox gitu kan. Muncul Ragnarok online gitu kan. Lu main itu udah. Dan dari situ udah game online. Dan saya pikir juga saat itu, saya aktif gereja. Hampir seminggu bisa 3 kali 4 kali ke gereja, ada aja urusannya gitu kan. Kenapa enggak coba aja sama temen-temen game online, iseng aja gitu. Kita main game online itu kan banyak teman. Saya lihat ada satu orang,
dia kayaknya kerjanya cuma kerja, pulang kerja main game online sampai pagi begadang. Wah. Gitu kan. Nanti dia kerja lagi, udah selesai perkara gitu kan. Jadi kerja, begadang, main, tidur gitu kan. Saya kira ini Islamnya bukan yang Islam banget. Iya. Target gitu kan. Target apa nih? Jadiin Katolik. Oh iya. Tapi memang ada misi seperti itu ya? Sebenarnya sih nggak dipaksakan juga, cuman kan ya dijanjikan surga, iya. Dakwahnya ya dulu ya. Dakwahnya di sana begitu. Okay. Ya kan kita coba aja, iseng melipir dikit gitu kan. Gak malu kan dari makan nggak boleh makan kepiting jadi boleh gitu kan. Ngomong mah banyak terorisnya gitu, gituin, melipir dikit gitu kan. Iya, satu cowok istrinya 4 gitu. Ya yang diserang apa sih Mas, ya gitu-gitu doang kan. Karena yang kita tahu, yang kita pelajarin sebagai non muslim saat itu, buruknya ya di sono, buruknya di situ. Tapi salah target. Salah target. Mungkin memang dia bukan ustadz ya, gitu. Tapi mungkin dia orang yang sedikit-sedikit mengetahui tentang kristolog gitu. Oke. Menarik nih. Iya, dia akhirnya ngomong juga. Pokoknya apapun yang saya tanya ke dia bisa jawab. Gitu. Dan itu masuk ke nalar logika saya. Gitu. Tapi dia tanya balik ke saya, agama saya dong. Jadi dia juga nyindir, dia mana mau kalah ya kan. Emel dia bilang gitu. Itu di Alkitab kan lu kagak boleh makan babi gitu kan. Kok lu makan babi? Babi hutan jangan samain sama babi biasa gitu kan. Ngomongnya pembelaan gitu. Alkitab yang dulu tulisannya babi doang, tambahin tuh Alkitab yang baru jadi babi hutan gitu. Akhirnya kepo. Akhirnya karena dia gitu, saya kepo dari masalah Trinitas, dari masalah dia bilang katanya hal simpel sih Mas, Yesus berdoanya sujud, ya kan? Ada katanya jelas-jelas kata sujud, gitu kan? Kok lu lutut doang? Wah, ini comeback nih kayak. Iya, kita kena comeback kan kita. Rasanya tuh nggak bisa jawab kan, dengan ego saya yang saat itu merasa saya cukup tahu tentang agama saya, gitu. Terus udah gitu dia bilang, lu ke gereja disuruhnya pakai jilbab, lu kagak pakai pastikan, dia bilang gitu. Saya bilang, mana ada suruhan begitu, ajaran begitu mana ada, dia bilang gitu. Baca yang benar, dia bilang gitu. Jadi hal-hal kecil begitu tuh Mas, yang jadi akhirnya saya berpikir gitu kan, kok bisa gitu, kok maksud saya ini jadi nggak masuk logika, yang ini masuk logika gitu. Jadi ada perbandingan kan di situ. Berapa lama itu akhirnya diskusi-diskusi seperti itu hingga akhirnya? Sekira sebulan sih. Saat saya udah nggak bisa jawab dia, saya menghilang. Saya ada ego juga dong Mas. Iya, target yang gagal itu. Target yang gagal gitu kan. Saya lumayan menghilang sih. Terus nggak lama saya muncul lagi, saya nggak pernah. Maksudnya tuh negor-negor dia tentang nyindir dia tentang itu udah nggak pernah. Buat sekedar main game aja gitu ya. Jadi main game aja gitu, tapi di belakang saya pun mencari tahu. Dan karena kepengen taunya saya pun jadi nanya kan sama dia, karena saya merasa dia dekat dan dia lumayan nih ilmunya gitu kan. Kita tanya hal-hal kecil gitu kan, misalkan kayak jadi gimana nih kalau misalkan dibilangnya kita nyembah berhala padahal kagak gitu kan. Lalu mikir aja sendiri, katanya itu kan yang ada wujudnya patung gitu. Tapi itu patungnya Yesus. Yakin lu mukanya begitu? Dia bilang gitu. 100% lu bisa yakin muka Yesus zaman dulu begitu, dia bilang gitu. Saya mikir aja, ya kan? Kalau enggak, lu buat-buat itu namanya. Itu namanya lu nggak yakin, lu buat-buat, itu dosa. Yang lu sembah berarti patung Tuhan Yesus yang lu bilang Tuhan, atau berhala gitu. Saya mikir tuh Mas, dari situ udah mikir keras banget. Ya tetap game main ya Mas ya. Iya. Tapi kita juga belajar juga, jadi cari tahu. Akhirnya dia capek juga ngeladenin saya gitu. Karena mungkin dia pikir asikan main game daripada ngeladenin gitu ya. Gini dan ngapain ngotot-ngototan juga, takutnya kan teman jadi runtuh gitu. Nontonnya ada nih YouTube Ahmad Didat Zakir Naik gitu.
nonton beliau-beliau itu ya Masya Allah gitu langsung. Kayaknya rata-rata pertanyaannya non-muslim juga sama yang diajuin gitu kan. Dan jawaban-jawaban beliau-beliau ini Masya Allah ke saya tuh masuk gitu Mas. Ke logikanya masuk gitu. Jadi sekitar 2 tahun lebih lah saya belajar begitu. Itu berarti online ya? Online. Basically YouTube sih sebenarnya. Nggak nanya ke misalnya ustadz ataupun siapa yang merasa yakin waktu itu, nggak, sekedar online ya? Sekedar online aja. Karena saya juga detik itu masih aktif gereja. Dan perlahan-lahan itu gereja aktivitasnya saya lepas. Saya fokus ke kehidupan aja gitu. Kuliah pulang gitu kan, nggak main-main ke gereja. Sempat ditanyain juga, sempat diajakin aktif lagi juga. Cuman di situ memang udah goyah sih Mas. Seminggu sekali tetap ke gereja, karena kan orang tua pasti kan ngajak tetap kan. Tapi nggak merasa, aduh apakah ini ujian gitu? Sempat gitu, dan akhirnya saya juga sempat ngomong ke pastor sih. Ngomong tuh, curhat masalah? Nggak curhat persis detail pengen masuk Islam gitu, enggak. Cuman kayak nanya questions tentang Trinitas gitu kan. Terus question tentang ya masalah hijab apa gitu. Membandingkan sama yang di video Ahmad Didat, Zakir Naik gitu? Enggak, saya nggak sebut. Karena kalau udah ke situ, berarti mereka mikirnya sensitif langsung sensitif gitu. Jadi pernah sih saya tanya-tanya gitu. Ke teman-teman gereja pun saya juga ada satu orang sih yang saya tanyain, karena saya merasa dia lebih bisa untuk menjawab gitu. Dia pun tidak tahu. Pastor itu pun saat ditanya tentang terutama Trinitas tidak masuk logika saya. Apa yang membuat tidak masuk logika itu? Dia cuma bisa bilang ya inilah ajarannya sudah diajarkan dari dulu. Cukup yakini saja ya. Yakini gitu dan ikutilah gitu. Nah saya juga bilang kok gini sih, saya nggak perpanjang. Di situ saya cuma kayak oke gitu. Udah gitu kan. Nah dari situ saya nggak belajar Quran karena saya nggak bisa baca. Pasti dong. Ada terjemahannya ya gitu. Cuman sekilas saya baca, tapi rata-rata itu semua dari Ahmad Didat, Zakir Naik gitu. Dari dua beliau lah. Nah dari situ masuk, kemudian mulai mempertanyakan tadi ke pastor dan sebagainya. Tahapnya seperti apa lagi tuh? Tahap mantepnya gitu. Mantepnya itu jadi gini. Saya lagi kayaknya umur 19 apa 20-an gitu. Saya diajak pergi ke Semarang, ziarah Goa Maria. Goa Bunda Maria saat itu. Di situ udah goyah. Tapi saya pikir why not lah, mungkin ada jawaban, berdoa di sana ya kan. Saya ke sana, saya berdoa di sana. Temenin mama pas itu, temenin ibu saya. Pas udah selesai dari Goa Maria itu, di depannya, karena memang itu tempat ziarah dan memang banyak dari luar Semarang datang ke sana. Di depannya itu banyak orang jualan Mas. Gitu. Patung-patung Yesus kecil, salib ada Yesusnya dan ada patung-patung Bunda Maria gitu kan. Mama saya ngajak saya lihat, yuk lihat ya dek gitu kan. Diangkatlah Bunda Maria A, Bunda Maria B. Beda. Cakepan mana ya dek? Di situ saya dek gitu loh Mas. Ada yang kayak kenapa harus pilih yang lebih cakep gitu kan? Ini mukanya seperti ini nggak tentu gitu kan? Tapi benar-benar mukanya beda banget di antara patung A dengan patung B. Beda. Gitu, beda. Dari size sudah beda. Dari muka sudah beda, kita sudah mengetahui itu yang buat saja sudah beda gitu kan. Bajunya aja beda, yang satu bajunya biru, jubahnya, jilbabnya kan dia pakai jilbab. Bunda Maria itu menggunakan jilbab. Yang satu warna biru, satu warna putih, ada mahkotanya di atas, satu enggak gitu kan. Mukanya beda, yang satu mukanya agak Arab, yang satu mukanya agak Chinese gitu. Gitu. Jadi saya di situ klek, tapi saya kan karena memang lagi itu, saya pun tidak bisa ngomong apa-apa, cerita sama siapapun juga saya bingung gitu kan Mas ya. Tapi itu udah kayak titik di mana saya rasa ini aneh gitu Mas gitu kan. Tapi tetap saya jalanin ziarahnya sampai selesai, temenin mama saya juga gitu. Terus pas pulang itu saya cari tahu gimana sih caranya jadi mualaf. Karena kalau orang masuk Katolik kita udah tahu cara-caranya. Mereka harus sekolah dulu 1 bulan apa segala gitu kan.
ternyata pas saya baca-baca sesimpel ini gitu. Ya kan, dan saya juga cari tahu harus katanya ada yang sertifikat apa segala itu semua saya planning Mas. Saya planning. Berarti sudah mantap tuh itu untuk mualaf tuh. Udah, yang detik itu saya sudah mantap untuk jadi mualaf. Tapi nggak coba membandingkan dengan keyakinan yang lain? Enggak. Sudah langsung kliknya tadi ke Islam itu ya? Karena saya jujur aja Mas, papa saya itu Buddha, mama saya Katolik. Zaman dulu itu pernikahan beda agama itu masih boleh. Gitu. Jadi pas mereka menikah pun tidak ada larangan. Dan saya ke agama dua-duanya, tapi saya lebih ke Katolik. Dari agama Katolik pun sendiri itu tidak ada larangan kalau misalnya kita mau masuk wihara, pegang dupa, apa segala itu tidak ada larangan. Gitu, boleh-boleh aja untuk menghormati, it's okay gitu. Jadi saat ikut keluarga papa, tetap pegang dupa, tetap doa ke patung gitu. Nah saya udah tahu itu patungnya banyak banget, dewanya banyak banget. Gitu. Jadi itu udah, udah lebih nggak percaya lagi gitu maksud saya. Nah kalau ke Kristen saya juga karena saya pikir ya mirip-mirip lah sama Katolik gitu kan. Nggak, ya memang beda tapi maksud saya ya 70% mirip-mirip lah gitu. Itu makanya ke Islam nih. Tapi traumanya gimana itu Mbak Melisa? Maksudnya kan sudah mantap nih secara keyakinan, tapi punya trauma di masa lalu gitu loh. Nah dari itu saya belajar sih Mas gitu. Saya akhirnya mengetahui bahwa bukan agamanya yang bermasalah, malah orangnya yang bermasalah jadinya. Gitu, jadi kebalik gitu loh Mas. Karena pemikiran saya sama ini mikirnya ini Islam nih yang bermasalah gitu, orang pribumi mah baik gitu kan. Ini agamanya aja nih yang bikin begini gitu. Sebenarnya itu juga nggak ada yang ngajarin sih, cuman karena ada sliwer pas saya kecil aja ada membentuk ya. Terbentuk aja gitu. Orang tua saya juga nggak ngajarin macam-macam seperti itu, enggak. Dan saya juga ngerasa kok saya suka lihat video Zakir Naik gitu ya. Ada kan yang video yang behind the scenes dia sebelum dia mulai itu. Dia berkumpul dengan orang-orang yang sama gitu ya. Jubahnya panjang-panjang, perempuannya juga cadar-cadar gitu kan. Kok adem ya? Gitu maksudnya. Ademnya maksud saya, masa iya orang kayak gini? Kayaknya dulu yang pas saya sampai naik-naik ke genteng dirusuh-rusuhin, bajunya nggak begini gitu. Malah rata-rata ya orang-orang yang preman-preman pasar pinggir jalan ya, mohon maaf ya Mas ya gitu kan. Itu yang saya rasakan jadinya. Di situ saya berarti ini problem orangnya bukan agamanya. Masya Allah. Akhirnya objektif ya, tidak menyalahkan itu tapi lebih personal masing-masing orang ya. Yang saya rasakan itu adalah Islam membuat saya berpikir Mas. Yang tadinya saya diomongin orang percaya-percaya aja. Logika saya jalan jadinya. Kalau orang bilang tuh perempuan itu lebih ke hati daripada logika. Gitu. Itu benar. Saya akuin, saya juga kalau sama orang yang saya sayang kita baper gitu. Dan rata-rata logika itu nggak jalan. Gitu. Tapi dalam hal agama saya jadi bisa dari yang saya baper, nggak terima, Katolik dikatain lah, kalah debat, segala macam. Saya bisa menerima akhirnya. Apa yang membuat salah satu yang buat akhirnya menerima dan logis banget di Islam? Ya itu tadi Mas, ajaran-ajarannya logis Mas. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Ya, dilarangnya kenapa? Gitu kan. Saya juga pernah baca tuh ada belahan lautan yang warnanya beda itu. Ternyata antara sungai dengan tawar dengan air asin. Dan itu ternyata zaman dulu sudah ada sebelum ditemukan oleh ya orang-orang bule lah. Gitu kan. Saya kira ini Quran udah ada duluan gitu kan. Kok bisa gitu maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bikin saya tuh rasanya ini kok lebih masuk ke nalar saya. Saya bisa terima dan saya paham gitu loh Mas. Masya Allah. Dan saya yang jadi nggak paham dengan agama saya sebelumnya. Jadi nggak paham gitu Mas. Jadi berubah paham. Ya berubah paham itu juga sudah mengcompare, coba membandingkan, coba melihat secara data ilmiah dan sebagainya kan. Sudah. Dan itu juga akhirnya di situ 2015 saya sebenarnya memutuskan untuk malah prosesnya panjang. Karena prepare planningnya. Karena kan kita yang mengetahui keluarga kita seperti apa, orang tua kita seperti apa gitu kan. Prepare ke depannya bagaimana gitu. Tapi di keluarga ada yang Muslim? Nggak ada, baru saya aja. Oke. Itu kenapa juga harus kuat ya perencanaannya. Yes, di sana juga. Mualafnya di masjid? Atau di mana? Saya mualafnya itu di MRBJ awalnya. Masjid Raya Bintaro Jaya.
Setelah itu selang 2 bulan saya ngaku tuh ke orang tua bahwa saya sudah mualaf dan lain-lain. Responnya buruk, saya diseret lagi ke gereja, disempratin air sucinya lah gitu, dipaksa berdoa lagi dan Air suci lain-lain. kesurupan berarti dong. Gak gitu mas, sekali saya kesurupan. Tapi kan mereka pemahamannya Iya. entah apapun gitu kan, bahwa air suci itu bisa mensucikan orang gitu. Ya walaupun saya yakin di belakang saya juga pasti ngomong ini anak ibu kesurupan gitu kan, atau apalah gitu. Ya itu pun juga nggak yang kayak disembur gitu, nggak, cuman kayak didoain, disuruh pegang sendiri gitu, suruh pegang sendiri gitu, nggak yang di gimana. Tapi itu di gereja. Dan waktu itu Bu Melisa ngerasa saya sudah muslim gitu. Iya, makanya saya masuk gereja udah nggak percaya mas. Sudah tidak ada kepercayaan gitu. Maksudnya saya tetap ke gereja weekly gitu, karena memang orang tua saat itu belum tahu juga gitu kan. Tapi mau berlutut, mau bernyanyi, mau apapun, I don't trust gitu. Gimana sih mas? Udah tidak ada pengennya gitu loh. Iya betul. Gregetnya untuk menyembah itu tuh sudah tidak ada. Ya ikutin aja gitu. Nah, ketika waktu dibawa lagi ke gereja kemudian dikasih air dan sebagainya, itu gimana respon dari Bu Melisa? Ya ikutin aja gitu loh mas. Ya kan kita gini ya mas. Jangan saya mikirnya gini, respon awal udah begini, respon kedepannya bagaimana gitu. Itu sudah dipikirin sama Bu Melisa? Iya, karena saya udah pasti tahu dari awal sebelum itu terjadi pun saya sudah pasti tahu saya pasti harus keluar dari sini. Kalau saya mau beribadah secara Islam. Akhirnya saya mantepin tuh mas. Saya pikir, saya kontak kemana-mana. Ke IPMI udah, ke Mola Center akhirnya gitu kan. Di Mola Center juga alhamdulillah sih diberi bimbingan apa gitu kan, suruh sabar sama orang tua apa segala. Tapi saya ngeberontak di situ. Memang disuruh sabar apa gini, nanti kalian tidak tahu orang tua saya gitu, masalahnya itu gitu kan. Saya sempat ditanya sama orang tua, apa sih alasan kamu gini-gini. Saya bilang, saya tidurnya kedengeran azan, bilang gitu, ke bawah-bawah gitu loh mas. Gimana sih kita ada sugesti ya sebagai manusia gitu. Kita ke bawah-bawah, saya jam 3 pagi suka bangun, terus saya denger azan gitu. Padahal kan nggak ada azan jam 3 pagi ya. Tapi saya bangun, Allah, begitu di kepala aja, di dalam kepala gitu. Dan itu sering 2 hari 3 hari saya ngomongnya begitu, alasannya ke sono. Saya nggak ngomong detail yang bagaimana. Ya dianggapnya ya saya diguna-guna. Jadinya ke sana arahnya gitu. Salah juga dia gitu kan. Tapi saya juga udah mikir, saya mau ngomong alasan apapun juga pasti akan salah gitu di mata mereka. Jadi akhirnya saya planning tuh, saya hubungin Kohani. Saat itu awalnya saya hubungin Ko Steven. Dari Ko Steven dikasih nomor akwat dari bimbingan akwat gitu kan. Dari pihak sana mereka bilang, sabar dulu aja, ikutin dulu orang tua apa-apa gitu. Sayanya udah nggak nyaman gitu di sana, karena saya udah tahap tidur aja udah ditemenin orang tua mas, dikekep. Jadi 24 jam ya ibarat dijagain ya. Yang bisa bikin saya keluar rumah itu adalah alasan saya kerja. Itu. Jadi saya nggak mungkin dong kerja mereka ikutin gitu kan. Tapi ada juga tahapan dimana saya misalkan bilang weekend, saya bilang saya mau main gitu kan. Dan mualafnya saya di Masjid Raya Bintaraja itu juga dibantuin orang. Yang teman saya itu yang online itu, game online itu, saya akhirnya dia yang bantuin ya? Saya awalnya nggak mau bantuin. Dia bilang, jangan main-main lo sama gue, agama lo main-mainin gitu kan. Gue nggak mau gitu kan. Tapi saya tetap maksa. Gitu. Dan alhamdulillah orang tua beliau saat itu mau bantu. Mereka bilang katanya di masjid sini ada yang keluarin sertifikat gitu kan. Di MRBJ itu. Nah, akhirnya saya di situ awalnya syahadatnya. Cuman karena pas ngobrol lagi, ketemu lagi sama Kohani, beliau bilang katanya, lu dibawa ke gereja ya gitu kan. Udah aku bilang gitu, udah ini syahadat lagi deh gitu kan. Gak apa-apa. Walaupun sebenarnya gini loh mas, udah oke-oke aja gitu kan. Toh saya masuk gereja tuh udah gak percaya lagi gitu. Tapi takutnya masalah tanggal gitu. Masalah sertifikasinya kan, formalitasnya, tapi secara hati tuh udah teguh. Iya, jadi nanti misalkan lu kenapa-napa dia bilang gitu, total orang tua enggak kok, habis dari tanggal itu udah ke gereja lagi gitu kan. Jadi ya udah akhirnya syahadat lagi di sama almarhum Murabi, Ustadz Arifin Ilham. Masya Allah. Dibawa ke sana sama Kohani, karena saya juga dijelasin sama Kohani kalau orang tua saya tuh begini.
udah tahu sifatnya Iya. gitu kan. Dan Kohani pun akhirnya ketemu sama orang tua saya. Saya udah kabur itu. Saya kabur ngekos di Ciputat UIN, dekat UIN situ. Yang memang kalangannya orang-orang muslim semua gitu. Memang disuruhnya di situ. Jadi saya ngekos di sana sebulan lebih. Habis itu syahadat. Di situ sengaja sama Kohani. Dia kan orang tua saya cuma bisa kontak saya melalui Kohani. Kohani yang tahu keberadaan saya di mana apa segala. Kohani bilang sama orang tua saya mau ketemu Melisa ke sana ke Sentul. Saat ada Zikir Akbar. Masya Allah. Jadi kan jutaan itu Mas. Iya. Saya yakin itu jutaan isinya gitu saat beliau masih ada ya. Itu jutaan di Azikra. Jadi aman saya. Mereka mau bawa saya pulang paksa nggak bisa. Tapi pasti pas orang tua kesana waktu itu. Ke sana, papa saya ke sana. Dipakein peci sama Kohani. Disuruh wudu, disuruh apa? Ikut di depan apa? Ikut Zikir Akbar dia. Di depan di dekat mimbar sama Ustaz Arifin. Wow. Sama Kohani. Mau tapi ya. Mau demi saya bawa saya pulang mah mau dia. Oke. Tapi memang rencana berarti pengen bawa pulang itu. Iya, memang. Gitu. Tapi mama saya saat itu tidak dikasih masuk karena dia nggak mau pakai hijab. Jadi disuruh nunggu di mobil gitu. Saya tetap prosesi mualaf di situ di depan papa saya. Dan di saat Zikir Akbar itu? Iya. Wow, Masya Allah. Saya syahadat di situ. Saksinya banyak itu. Termasuk papa saya saksinya. Masya Allah. Gitu. Dan setelah itu? Setelah itu saya dipertemukan sama beliau, gitu kan, sama papa. Terus papa bisikin saya, pulang ya Dek, pulang. Ikut papa pulang ya. Gitu. Saya diam aja. Kohani udah lihat nih, tetap diikutin Kohani, tetap diliatin Kohani gitu. Lepasnya itu pas saya nikah itu baru dilepas. Pas saya sudah menikah dilepas. Gitu. Nah, berarti setelah pulang itu tetap aman, tetap maksudnya bisa ibadah. Saya nggak pulang. Akhirnya nggak pulang? Nggak ngekos juga nggak. Akhirnya saya dititip di Darut Tauhid tempat Agim di Bandung. Dititip di sana sebulan lebih deh. Baru menikah setelah itu. Masya Allah, luar biasa perjalanan. Ini bener panjang ya. Panjang ya. Masya Allah. Dan akhirnya menikah dapat orang Jakarta. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Yang saya nikahinnya itu teman saya yang game online itu. Ternyata pas saya ngekos, kan saya dikasih uang sama Kohani. Dia yang titip uang ke Kohani. Masya Allah. Di belakang saya nggak tahu. Saya nggak pernah mau nikahin dia karena dia 11 tahun lebih tua dari saya dan dia jelek. Loh, itu juga ada indikator dong ya, indikator ya. Tapi kenapa akhirnya mau? Selamat datang di Rukun Podcast.